Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il haqqi fi kulli umur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayah-Nya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya. Kita masih dapat mengingatnya, serta kita masih dapat memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Takwa dalam arti senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara senantiasa berdoa, dengan cara memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya. Sehingga hati kita akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Salawat serta salam marilah selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah terhadap ajaran-ajarannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub, diterangkan telah datang seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami sebuah nasihat yang pendek, yang nasihat tersebut dapat meningkatkan kualitas ibadah kami dan dapat meningkatkan keimanan kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwadda' wa la takallam bi kalamin ta'taziru minhu ghada wajmi'il yasa mimma fi aidin nas."
Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, iza kunta fi salatika, ketika kamu menegakkan salat, fasalli salata muwadda', maka jadikan salat yang kamu kerjakan tersebut adalah seolah-olah salat terakhir yang kamu kerjakan. Saudaraku, pernyataan Rasulullah yang singkat ini seolah-olah mengingatkan kepada kita bersama betapa pentingnya kualitas sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ibadah tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Ibadah tidak boleh dikerjakan sebatas menggugurkan kewajiban kita saja. Tetapi ibadah setiap kali ada kesempatan, maka ibadah itu hendaklah ibadah yang maksimal. Ketika seorang beribadah kepada Allah, khususnya salat, maka salat itu dikerjakan seolah-olah dia tidak punya kesempatan lagi setelahnya. Maka momentum ini pasti akan menyebabkan kita akan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok pagi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wala takallam bikalamin ta'taziru minhu ghada. Janganlah kamu berkata-kata dengan pembicaraan yang menyebabkan kamu nantinya akan meminta maaf pada hari kemudian. Dalam pesan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bersama betapa pentingnya bagi seorang mukmin untuk bisa mengendalikan lisannya. Betapa berharganya sebuah ucapan, betapa pentingnya menjaga perkataan, sehingga ada peribahasa Arab mengatakan bahwa lisan itu kecil bentuknya, akan tetapi besar dampaknya. Dan secara anatomi, lisan di dalam tubuh kita dilindungi oleh mulut kita dan dijaga oleh gigi-gigi kita. Ini untuk membuktikan bahwa demikian luar biasanya penjagaan terhadap lisan itu. Karena kita sadar betul, begitu ucapan kita keluar, laksana anak panah yang melesat keluar dan tidak mungkin akan balik ke busurnya kembali. Maka dalam Islam, menjaga lisan menjadi suatu indikator nilai-nilai keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka salah satu tanda-tandanya adalah dia akan berkata baik. Kalaupun dia tidak mampu berkata baik, maka diam adalah yang paling baik. Saudaraku, betapa tidak semua ucapan harus kita lontarkan apabila kita tidak dapat menjaganya. Tidak semua perasaan harus kita sampaikan, apalagi perasaan yang dibungkus dengan nilai-nilai kebencian. Dan lebih buruk lagi apabila di dalamnya ada nilai-nilai fitnah kepada saudara-saudara kita. Pada hari ini kita dimanjakan oleh teknologi komunikasi berupa handphone. Dengan perkembangan sosial media yang mudah kita akses di mana saja, sehingga kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita melihat hal yang tidak sesuai dengan nafsu kita, yang tidak sesuai dengan selera kita, tangan kita mengetik perkataan, kalimat
yang justru menambah runyam atau malah menambah kebencian, apalagi di dalamnya ada fitnah kepada saudara-saudara kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan di surat Al-Buruj ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Untuk nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas. Jangan pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, walaupun orang itu yang kita anggap bisa membantu atau menolong kita, baik itu teman kita, itu pemimpin kita, atau malah saudara kandung kita, kadang-kadang yang muncul adalah sebuah kecewaan. Jika kita berharap kepada manusia, kalau dia tidak menanggapi harapan kita, atau dia mencemooh kita, atau dia pergi dari kita, yang ada sakit hati di dalam hati kita. Akan tetapi kalau kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Tuhan yang tidak pernah pergi dari hambanya yang mau berharap kepadanya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Insyirah ayat 8, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah hendaklah kamu berharap. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, terimalah takdir dan pemberian Allah dengan keikhlasan dan berbaik sangkalah kepada Allah. Sungguh Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah kita kali ini. Semoga di tahun baru ini kita semua diberi keistiqomahan dalam beramal dan menjadikan nasihat pendek Rasulullah SAW ini sebagai ikutan serta sebagai pedoman terbaik sepanjang hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ingatlah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه واشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهي
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بكرسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وكلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن أم بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر كي الصلاة